Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap sehat di rumah dan tetap mematuhi protokol yang sudah ditentukan oleh pemerintah ya anak-anak ya. Tadi sebenarnya Ibu juga sudah memakai masker, tetapi karena di sini Ibu cuma sendiri dan akan menjelaskan sendiri, maka Ibu membuka masker Ibu. Oke, sebelumnya mungkin perkenalan diri dulu kali ya. Nama Ibu Rauda, biasa dipanggil Bu Oda, dan Ibu adalah guru matematika di SMP YPVDP. Sebelumnya Ibu mungkin akan menjelaskan beberapa tentang pelajaran matematika yang ada di kelas 8. Jadi, bagi kamu yang sekarang ada di kelas 8 SMP, mohon dicermati baik-baik dan tetap stay tune ya. Oke. Untuk materi yang akan Ibu sampaikan adalah materi pola bilangan. Di sini Ibu juga sudah menyediakan beberapa gambar yang akan Ibu presentasikan kepada kalian. Oke, untuk gambar yang pertama kalian bisa lihat ya di sini. Gambar yang pertama di sini Ibu udah kasih lihat di sini nomor 1 itu adalah kue tart dan di situ kue tartnya masih utuh. Kemudian di gambar kedua kuenya berkurang 1/4. Dan di gambar ketiga, kuenya tinggal setengah. Pertanyaannya, pada gambar keempat, kuenya sisa berapa? Nah, di sini yang akan Ibu jelaskan. Nah, ini yang dinamakan pola. Kenapa? Kalau misalkan kita melihat gambar seperti ini, seharusnya kita langsung tahu jawabannya apa. Oke, sekarang kita langsung masuk ke materinya saja ya. Di sini, di gambar yang pertama, Ibu akan simbolkan jadi 1. Kenapa 1? Karena kuenya masih utuh. Kemudian di gambar yang kedua kita lihat di sini kuenya sudah dipotong 1/4 sehingga kuenya sisa 3/4. Oke, kemudian untuk gambar yang kedua di sini kita lihat ya jelas banget kuenya tinggal setengah atau 1/2. Nah pertanyaannya pada gambar keempat kuenya sisa berapa anak-anak? Oke, di sini cukup seru ya anak-anak ya. Jadi kita bisa langsung melihat sebenarnya dia tuh polanya apa gitu. Nah, kita lihat dulu. Dari gambar 1 ke gambar kedua, dari 1 menuju 3/4, itu diapakan anak-anak? Nah, kalau kita lihat tinggal 1 dikurangi 1/4, berarti kita bisa tulis di sini adalah negatif 1/4. Kemudian, dari gambar kedua ketiga, ternyata sama. Dia berkurang 1/4 bagian. Sehingga kalian pasti langsung tahu dong, untuk bagian yang keempat, kita bisa langsung tahu jawabannya. Dengan cara apa? 1/2 dikurangi 1/4. Sehingga jawabannya adalah 1/4 bagian. Oke anak-anak. Mungkin cukup jelas ya untuk gambar yang pertama. Kenapa? Karena kita langsung tahu dia tuh sebenarnya berkurangnya 1/4 bagian dari awal sampai akhir. Nah, jadi sebenarnya kita bisa simpulkan ya, pola barisan atau pola bilangan itu tuh adalah keteraturan. Jadi kalau misalnya dari awal harus dikurangi, maka sampai akhir pun harus dikurangi. Kalau dari awal ditambah 2, maka sampai akhir pun harus ditambah 2. Jadi bisa kalian pahami ya anak-anak ya. Jadi ingat saja pola itu adalah keteraturan. Oke anak-anak, itu adalah contoh di yang pertama ya anak-anak. Sekarang kita akan mulai di contoh yang kedua yang sudah Ibu paparkan di depan. Di sini ada 3 pola dan yang ada di dalam kertas karton itu adalah berupa nokta. Jadi lingkaran ini namanya nokta anak-anak. Nah di sini kita lihat ya, untuk pola ke-1 di sini noktanya hanya ada 1. Sementara pola kedua di sini noktanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, maka ada 4. Kemudian untuk pola ketiga ada 9. Sekarang pertanyaannya, pola keempat kira-kira noktanya ada berapa ya? Oke, ini sebenarnya juga salah satu contoh pola bilangan. Jadi yang harus kalian cari dulu adalah bagaimana dia dari awal sampai yang kedua. Jadi kita harus tahu dulu dari yang pertama kedua apa yang harus dilakukan gitu. Oke, di sini kita sudah tuliskan ada 1, ada 4, ada 9. Kira-kira apa yang kalian pikirkan? Ternyata barisan bilangan ini adalah barisan persegi ya. Kalau kita lihat di sini 1 itu adalah 1 dikali 1. Kemudian 4 itu adalah 2 dikali 2.
Dan yang 9 adalah 3 dikali 3. Berarti gampang banget dong pola keempat, ya enggak? Berarti pola keempat tinggal apa? Tinggal 4 dikali 4. Sehingga jawabannya adalah 16. Cukup mudah ya anak-anak ya. Oke anak-anak, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Nah, di sini Ibu akan membuat menara dari gelas. Perhatikan gelas-gelas yang ada di depan Ibu. Nah, di sini menara pertama gelasnya ada 1, kemudian menara kedua gelasnya ada 3, dan menara ketiga gelasnya ada 6, dan terakhir menara keempat gelasnya ada 10. Pertanyaannya, kira-kira kalau menara kelima berarti gelasnya ada berapa ya anak-anak? Nah, itu kita juga bisa mencari dengan teknik pola bilangan yang seperti Ibu sampaikan sebelumnya. Sekarang kita tulis dulu ya. Pola pertama, pola ke-1, menaranya hanya ada 1 gelas. Kemudian pola kedua, menaranya ada 3 gelas. Kemudian pola ketiga, menaranya kita pakai 6 gelas. Kemudian pola keempat, menaranya kita pakai 10 gelas. Oke, sekarang anak-anak kita perhatikan ya. Dari pola ke-1 sampai pola ke-4. Di sini kita harus menemukan apa kaitannya dari pola 1 dengan pola 2 gitu ya. Nah, sekarang kita coba-coba saja dari pola 1 ke pola 2. Dari 1 ke 3, oh dia menambah 2. Kemudian dari 3 ke 6, dia akan menambah 3. Kemudian dari pola ketiga ke 4, dia menambah 4. Nah, sekarang anak-anak Ibu tanya, untuk seperti ini apakah ini disebut pola? Tentu jawabannya tidak ya, karena Ibu tadi sudah bilang pola itu adalah keteraturan, dia harus sama. Dari awal sampai akhir stepnya harus sama. Maka 2, 3, 4 ini bukan termasuk pola. Nah, berarti kita belum selesai sampai sini. Nah, dari yang 2, 3, 4 ini kita bisa cari lagi polanya. Ternyata dari 2 ke 3 itu ditambahkan 1, kemudian dari 3 ke 4 ditambahkan 1. Nah, inilah polanya. Berarti kalau kita mau mencari pola kelima, berarti ini kita harus jumlahkan dulu 1, sehingga di sini nanti 5, sehingga 10 ditambah 5, hasilnya adalah 15. Bisa dipahami anak-anak? Nah, nanti kalau kita mau mencari pola selanjutnya, caranya sama. Dari yang bawah dulu kita jumlahkan 1, kemudian kita jumlahkan dengan atasnya, maka nanti ketemu hasilnya. Bisa dipahami anak-anak? Oke, untuk yang ini namanya adalah pola tingkat 2. Kenapa pola tingkat 2? Karena polanya ketemu di tingkat kedua. Karena yang di tingkat 1 tadi ini, dia bukan pola. Karena penjumlahannya berbeda ini ya. Sehingga namanya adalah pola tingkat 2. Oke, sekarang kita akan masuk ke soal terakhir. Anak-anak perhatikan baik-baik ya. Di sini soalnya hampir sama aja dengan soal sebelumnya. Ibu juga akan membuat menara. Tetapi kita lihat menara segitiganya itu memakai 3 stick ice cream. Kalau tadi kan menaranya memakai gelas ya. Nah, sekarang menaranya memakai stick ice cream. Oke, kita lihat. Di menara yang pertama dia hanya tingkat 1 dan di sini ada 3 stick ice cream. Maka kita langsung tuliskan aja. Pola pertama adalah 3. Kemudian untuk tingkat kedua, kita lihat, kita langsung hitung saja segitiganya. 1, 2, 3. Dan setiap segitiga memakai 3 stick es krim. Berarti berapa anak-anak? Tinggal 3 dikali 3. Paham ya ini ya? Sehingga untuk tingkat kedua kita memerlukan 9 stick es krim. Nah, yang sekarang tingkat 3. Kita lihat di sini, langsung aja hitungnya sama seperti yang sebelumnya. Kita hitung segitiganya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ngitung segitiganya jangan sampai kebalik. Kita hitung segitiganya yang lancipnya di atas. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini untuk stick yang dipakai adalah 6 dikali 3. Sehingga kita memakai 18 stick ice cream. Sekarang pertanyaannya, kira-kira tingkat 4 memakai berapa stick es krim ya? Bisa nggak ya kita menemukan polanya anak-anak?
Pasti bisa dong. Kenapa? Karena ini adalah pola. Jadi kita harus mencari ya polanya ya. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Ada angka 3, 9, dan 18. Kira-kira ada hubungan apa ya mereka? Kalau kita lihat ternyata mereka adalah perkalian 3, benar ya? Nah, di sini kita bisa tuliskan 3 dikali 1. Kemudian yang ini adalah 3 dikali 3. Dan 18, 3 dikali 6. Oke, karena 3-nya sudah sama, perhatikan bilangan yang kedua, yang perkaliannya. Jadi di sini perkalian dengan 1, kemudian tingkat 2 perkalian dengan 3, dan tingkat ketiga perkalian dengan 6. Ada angka 1, 3, dan 6. Nah, sekarang kita harus mencari polanya dari situ. 1, 3, dan 6. 1 ke 3 berarti ditambah 2. Kemudian 2 ke 6 ditambah 3. Nah, ternyata 2 dan 3 itu adalah penjumlahan 1. Jadi ini tuh sama seperti sebelumnya anak-anak. Ini adalah pola tingkat 2. Jadi kalau misalnya nanti kita mau mencari tingkat 4, maka yang harus kita cari duluan adalah pola yang kedua. Kita jumlahkan dulu dengan pola kedua. Karena di sini 3 harus ditambah 1, maka nanti adalah 4. Nah, 6 ditambah 4. Berarti 10 ya anak-anak ya. Jadi perkaliannya adalah 3 dikali 10. Nah, kalau sudah kayak gini berarti jawabannya berapa anak-anak? Inilah jawabannya 3 dikali 10. Berarti pada tingkat keempat, stik es krim yang kita butuhkan adalah 30 stik. Oke, sampai sini bisa dipahami anak-anak? Jadi sebenarnya polanya ini 1, 3, 6, 10 ini sama kayak pola yang di gelas tadi. Sama persis, cuman ini 1, 3, 6, 10 kita harus kalikan dulu dengan 3. Kenapa? Karena tadi kita memakai menara dengan 3 stik es krim. Oke anak-anak, jadi tadi itu adalah beberapa contoh soal tentang pola konfigurasi objek. Kenapa namanya pola konfigurasi objek? Karena ibu menggunakan objek dari tadi. Nah, sekarang yang pola bilangan itu yang seperti apa ibu? Oke, sekarang kita cobain ya. Sekarang ibu punya contoh. Contoh soalnya seperti ini. Jadi kalau pola bilangan anak-anak itu dia langsung ke bilangannya. Dia tidak ada objeknya sama sekali. Jadi 1, 3, 6, 10 sampai seterusnya. Pertanyaannya pola ke-8 kira-kira apa anak-anak? Nah, dari yang ini, pola yang ini sebenarnya sama pola yang ini. Jadi kita hanya mencari pola selanjutnya, tetapi di sini tulisannya sudah berupa bilangan. Kalau tadi kan masih ada objeknya ya, di sini objeknya adalah stik es krim. Nah, sekarang kita mencari polanya dengan bilangan saja. Jadi kita udah tahu ya tadi cara mencarinya. Di sini kita penjumlahan 2, 3 ke 6 penjumlahan 3, 6 ke 4, 6 ke 10 penjumlahan 4, dan di bawahnya baru kita menemukan pola yaitu penjumlahan 1. Kalau misalnya kita mau mencari pola ke-8, otomatis ini kita akan lanjutkan dengan cara manual seperti ini anak-anak. Jadi pertama kita jumlahkan dulu 1, berarti di sini 5 ya. Kalau ibu caranya ibu jumlahkan dulu aja di bawahnya satu-satu, baru kita nanti menjumlahkan yang bagian atasnya. Oke, di sini 5 tambah 1 berarti 6, tambah 1 lagi berarti 7, baru kita jumlahkan atasnya. 10 tambah 5 berarti 15. 15 ditambah 6 adalah 21. Kemudian 21 ditambah 7 berarti 28. Oke, ini kita hitung dulu udah berapa pola? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, satu lagi ya karena kita mau mencari pola ke-8. Berarti kita jumlahkan dulu 1. Di sini berarti jadinya 8 dan tinggal 28 ditambah 8. Berarti hasilnya berapa anak-anak? Langsung ketemu ya, hasilnya adalah 36. Oke, anak-anak, itu adalah contoh langsung pola bilangan. Jadi di sini maksudnya dari contoh pola bilangan itu adalah polanya sudah berupa bilangan, sedangkan sebelumnya polanya masih berupa objek. Oke anak-anak, cukup sekian pembahasan kita pada hari ini. Ibu tadi sudah menjelaskan apa itu pola bilangan, terus pola konfigurasi objek. Semoga yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dengan baik dan bisa kalian aplikasikan nanti ketika kalian dikasih soal sama guru kalian. Jadi tetap semangat, matematika itu mudah kok anak-anak.
Tenang saja, matematika itu mudah. Kalian hanya perlu mencoba. Jangan sampai takut mencoba ya anak-anak ya. Oke, cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.